Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang pola. Saudara, dari awal tahun kita sudah mengikuti khotbah-khotbah mengenai pola, pemuritan, fathering. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berbicara mengenai satu topik, pola yang penting untuk dibangun bagi setiap orang percaya. Khususnya bagi Anda yang ada di gereja ini, Gereja Kemuliaan Sion, tentunya saya percaya, Saudara yang dikasihi Tuhan, pola perlu dibangun. Dan salah satu pola yang penting adalah ketaatan. Kenapa ini penting? Nah, ini kita pelajarin. Makanya temanya saya berikan, why obedience? Mengapa harus taat? Mengapa taat? Saudara yang dikasihi, tahukah saudara bahwa ketaatan itu sangat penting? 2 minggu yang lalu, Pastor Rosalin sudah menyampaikan pesan the source of obedience, ya, mengenai sumber dari ketaatan. Nah, hari ini saya berbicara mengenai kenapa sih saudara dan saya perlu dalam ketaatan. Nah, saudara, di dalam era digital sekarang ini, kita dibombardir dengan propaganda betapa pentingnya orang itu punya HAM. Jadi hari ini HAM, hak asasi manusia itu menjadi idola, bahkan menjadi ilah buat orang, mengejar itu. Dan akibat dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk mengajarkan generasi sekarang ini mengenai ketaatan. Nah, bagi generasi milenial, saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu sudah dianggap sebagai produk kolonial. Di generasi muda terutama sekarang ini dianggap sebagai produk kolonial. Ketaatan itu dan sifatnya apa? Bentuknya penjajahan yang bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia. Saudara, tanpa disadari, saudara, karena terus dibombardir demikian, ditanya, kenapa mesti taat? Begitu loh, saudara. Pertanyaannya seperti itu, kenapa saya mesti taat? Nah, justru itu hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, why we should obedience, why we should obey. Kenapa kita mesti taat, saudara? Apa sebabnya? Ada maksud Tuhan tentunya. Nah, kita mesti pelajari dulu ceritanya dari awal di Alkitab, saudara. Saudara, pemberontakan yang pertama kali terjadi di surga adalah ketika penghulu malaikat Lucifer mengatakan 5 kali hendak untuk bisa melakukan apa yang dia mau, saudara. Yaitu apa? Dia kepengen mengerjakan apa yang dia mau sendiri. Ambisinya terjadi di surga, pemberontakan pertama. Di dalam kitab Yesaya 14, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, sampai 14, maaf maksud saya. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini adalah Lucifer yang merupakan penghulu malaikat yang kemudian dibuang oleh Tuhan dan akhirnya menjadi setan. Saudara, di dalam ayat 13 dikatakan bahwa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Tuhan hanya melihat apa yang ada dalam hatinya Lucifer. Dikatakan begini, pertama, aku hendak naik ke langit. Aku hendak, yang kedua, mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia kepengen lebih tinggi dari Allah. Ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Yang keempat, ayat 14, yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Yang kelima, hendak menyamai yang maha tinggi. Bayangin, dia sudah kepengen sama seperti Tuhan. Padahal dia adalah ciptaan, saudara. Sementara saudara, malaikat ini menjadi malaikat yang memimpin pujian, yang menyembah saudara, dan dekat dengan takhta Allah sebelumnya. Tapi dari hatinya bergeser, terjadilah pemberontakan. Hati-hati saudara, sesuatu yang namanya ketidaktaatan, sesuatu yang namanya pemberontakan, dimulai dari hati. Lalu kepada pikiran, hanya tinggal tunggu kapan tindakannya. Hati-hati saudara, pemberontakan yang pertama terjadi di sorga ketika Lucifer mencoba melakukan kehendaknya sendiri. Itu sebabnya saya pernah bicara bahwa hati-hati dengan yang namanya independent spirit. Keinginan untuk jalan sendiri, keinginan untuk melakukan kehendak sendiri, keinginan untuk memenuhi ambisi sendiri. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena itu akar dari pemberontakan sebenarnya saudara. Ya, kita lihat yang kedua. Pemberontakan yang kedua terjadi di Taman Eden. Anda sudah tahu semua, bukan? Terjadi di Taman Eden, yaitu apa? Yaitu ketika Adam dan Hawa tidak mengikuti atau tidak taat atas instruksi dan perintah Tuhan. Untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang lain boleh makan, tapi justru dia makan itu. Artinya dia melawan apa yang Tuhan sudah instruksikan. Nah, tentunya dia digoda oleh setan yang awalnya juga adalah dari Lucifer yang sudah memberontak itu, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang ini menghadapi 2 kekuatan besar. Yaitu kekuatan yang pertama adalah kekuatan Tuhan dalam hal ketaatannya.
Isunya adalah Tuhan itu ketaatan, dan satu lagi adalah kekuatan setan. Dan isunya adalah pemberontakan. Jadi tanpa disadari saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan hari-hari ini adalah tema utama dan sangat penting dari seluruh isi Alkitab. Kalau Anda lihat, Tuhan mau Anda dan saya, orang percaya, diajar untuk taat. Jadi isu sentral saudara, dan penting sekali bagi kita semua. Nah, saya akan coba menjelaskan kepada saudara secara singkat, dan mudah-mudahan Anda bisa menangkap. Kalau perlu Anda catat saudara, karena ini saya rasa ini sangat penting buat saudara. Ya, saudara, Paulus pernah menulis dalam satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Dia berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saya berhenti aja sampai di situ saudara ayatnya. Saya nggak lanjutkan ke yang lain. Saudara, tidak tahukah kamu bahwa kita, saudara dan saya, akan menghakimi malaikat-malaikat? Kata menghakimi malaikat ini penting. Malaikat yang mana? Malaikat yang tadi memberontak. Karena waktu Lucifer memberontak, dalam kitab Wahyu dikatakan ekornya menyeret sepertiga bintang. Dan bintang-bintang ini bicara malaikat. Jadi sepertiga isi sorga mengikuti Lucifer ini. Jadi setan dengan antek-anteknya ada di dunia ini. Dan Tuhan berkata melalui Paulus, tidak tahukah saudara dan saya sebagai orang percaya akan menghakimi malaikat? Yaitu apa? Yang memberontak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, menarik untuk Anda perhatikan bahwa yang namanya kita menghakimi pemberontak, jelas kita harus menunjukkan kalau kita taat dong. Betul nggak? Nggak mungkin kita menghakimi malaikat yang memberontak kalau kita sendiri tidak taat. Kalau kita sendiri pemberontak. Setuju saudara? Iya kan saudara? Nah itu sebabnya penting untuk kita perhatikan. Kita lihat lagi ada beberapa ayat, saya mau tunjukkan kepada saudara, ini sebagai ayat pembukaan tadi, bahwa saudara dan saya adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menghakimi malaikat yang memberontak itu. Ya, mari kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 7, ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ini bicara Bapa membuat Yesus lebih rendah dari malaikat waktu dia di atas kayu salib. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 8. Segala sesuatu, katanya, telah engkau taklukkan di bawah kaki Yesus. Bapa, engkau telah taklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, kepada Kristus, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Sampai di sini tentu kita jelas. Tapi bagian terakhir ini menarik. Tetapi sekarang, kapan? Sekarang. Penulis Ibrani bilang sekarang. Belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Loh kok bisa? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ayat ini sedang mengatakan bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tapi sekarang kita belum lihat. Sekarang belum dilihat. Kenapa? Ayo saya tunjukkan lagi satu ayat supaya semakin jelas Anda mengerti ini. Ibrani 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani 10, 12, 13. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja Yesus ini, karena dosa ia duduk untuk selamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang apa yang terjadi? Ia hanya menantikan saatnya. Lagi nunggu saatnya. Saatnya apa? Musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Menarik saudara. Jadi Yesus di surga sambil menunggu semua musuh-musuhnya ada menjadi realitas di bawah kakinya. Kok bisa? Saya kasih ilustrasi. Mungkin lebih mudah saudara kalau saya kasih ilustrasi saudara. Ya, kalau Anda sebagai seorang pengusaha mendapat surat keputusan SK dari pemerintah untuk memiliki hak atas tanah yang Anda miliki. Jadi Anda punya surat keputusan bahwa itu tanah adalah sah di pengadilan milik Anda. Tapi apa yang terjadi? Tanah itu belum bisa Anda miliki. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang perlu Anda clear up. Anda perlu eksekusi orang-orangnya di sana, saudara. Ya mungkin ada yang penyerobot-penyerobot sebelumnya. Itu yang namanya pembebasan tanah. Jadi Anda terima SK, tapi Anda harus melakukan sampai itu betul-betul bersih dan SK itu Anda bisa miliki semua. Tanah yang Anda dapatkan lewat SK itu. Paham sampai di sini? Contoh lagi, saudara. Kalau ada seseorang sudah diputus oleh hakim bahwa penjahat ini harus dihukum mati. Hakim memutuskan putusannya hukuman mati. Dia masuk di dalam sel penjara tapi diputus hukuman mati. Apakah dia akan mati kalau nggak ada yang eksekusi? Nggak akan mati, saudara. Kapan dia akan mati? Kalau ada algojo yang mengeksekusi, menembak dia dan dia mati. Betul nggak, saudara? Itu yang terjadi.
Itu yang namanya hukuman mati terjadi, saudara. Harus ada yang mengeksekusi. Pengadilan hanya memutuskan kalau ini hukuman mati. Saudara tahukah saudara, waktu Yesus di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Nah, tinggal saudara dan saya sebagai umatnya, gerejanya mengeksekusi. Melakukan tindakan atas dasar iman, atas dasar kuasa, dan jangan lupa, atas dasar ketaatan kita. Untuk bisa menghakimi dan menghukum semua kedurhakaan ini. Itu yang Paulus katakan. Kita lanjut satu ayat lagi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 5-6. Saya berharap Anda bisa paham apa yang saya sampaikan ini, saudara. Ya, saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat 5-6. Firman Tuhan bilang begini, Paulus menulis. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan kubu atau benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kesombongan manusia maksudnya. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sadar gak saudara? Bahwa pemberontakan, melawan Tuhan, melawan otoritas di atas kita, itu seringkali mulai dari pikiran yang angkuh karena sombong. Nggak mau punya kerendahan hati dan menaklukkan diri kita kepada otoritas di atas kita. Karena kita merasa kita bisa, seperti Lucifer, saudara. Nah, ayat yang ke-6, Paulus bilang begini, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila kapan kedurhakaan itu dihukum? Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saya mencoba untuk memperlihatkan kepada saudara, bagaimana saudara salah satu eksekusi yang perlu dilakukan oleh gereja Tuhan adalah belajar taat. Sehingga tidak ada alasan untuk malaikat yang memberontak, untuk mengklaim bahwa mereka yang menghakimi adalah pemberontak. No. Mereka yang menghakimi saudara dan saya adalah orang yang taat. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa. Dari sini kita bisa belajar. Why Alkitab mengatakan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, ketaatan dan pemberontakan menjadi isu yang sangat penting. Itu sebabnya Anda mau pilih mana? Taat atau berontak sama Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, jangan saudara berpikir bahwa ini isu hanya dari pendeta saja yang ngomong, ini dari gereja saja. Nah. Ini adalah Alkitab mengatakan demikian. Ini menjadi pola yang perlu dibangun untuk belajar taat. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada satu slide yang pernah juga saya sampaikan kepada Anda semua. Slide ini berkata begini. Ketidaktaatan adalah bukti. Bukti dari apa? Bukti dari ketidakpercayaan kita. Orang yang tidak percaya sulit untuk taat, saudara. Ya, bukti dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan menolak untuk melakukan kehendak dan rencananya bagi kita. Saudara, inilah yang namanya ketidaktaatan. Jadi saudara tidak taat karena nggak percaya. Bukti bahwa Anda tidak percaya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan menolak untuk melakukan semua kehendak dan rencana Tuhan. Yang kita mau lakukan adalah aku hendak, aku hendak, aku hendak. Berapa kali? 5 kali. Kita kepengen lakukan itu, saudara. Hati-hati loh, saudara. Kita perlu belajar taat. Coba katakan taat. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya tahu, saudara, kalau udah bicara soal taat, ada banyak orang merasa nggak enak gitu. Tapi mau nggak mau saya harus sampaikan. Sama seperti ketika saya bicara soal keuangan. Ada banyak orang nggak nyaman ketika bicara soal keuangan. Tapi harus disampaikan, saudara. Sama dengan ketika kita bicara soal dosa dan pertobatan. Banyak orang juga nggak nyaman. Bicara soal pikul, salib, sangkal diri nggak nyaman. Tapi harus disampaikan. Kenapa? Karena ini penting, saudara. Ini hal yang sangat penting kalau kita mau jadi murid Kristus. Di dalam pemuritan itu penting. Kemarin Agung menulis sebuah artikel yang bagus setelah waktu doa puasa. Ya, saudara mau dicium mau dipukul begitu loh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kepengennya yang nyaman, yang enak buat kita. Tapi ketika ditegur kita nggak mau. Saya percaya kita mau belajar gereja ini. Haleluya, saya percaya Anda adalah orang-orang yang mau belajar taat. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat lagi slide berikutnya. Ketaatan merupakan pola hidup, prinsip dan pola. Bukan semua tindakan. Nah. Banyak orang bilang cuma tindakan sekali. Enggak, harus jadi pola. Harus jadi gaya hidup. Harus jadi prinsip hidup kita. Dan ini diperoleh oleh setiap orang Kristen dengan mengikuti proses belajar taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi, ketaatan merupakan prinsip dan pola hidup setiap orang Kristen. Saudara dan saya. Dengan cara mengikuti proses belajar taat dalam hidup sehari-hari. Maksudnya apa? Maksudnya begini,
Di Alkitab itu banyak ngajarin kita, saudara dan saya, untuk belajar taat loh. Dalam hidup sehari-hari, nggak harus di gereja, dalam hidup sehari-hari. Contoh, istri diminta untuk taat sama suami. Anak diminta taat sama orang tua. Hargai, hormati orang tua. Ada ayatnya saudara. Lalu karyawan diminta untuk menghormati dan taat kepada majikan. Bahkan yang bengis sekalipun. Ayatnya ada begitu saudara. Demikian juga saudara di dalam bawahan kepada atasan kira-kira. Bukan cuma majikan sama bawahan, tetapi yang dipimpin dengan yang memimpin. Belajar untuk taat sama pemimpin. Ada ayatnya saudara. Nah saudara, itu kan kehidupan sehari-hari. Jadi Tuhan mau latih ketaatan itu sebenarnya dalam keseharian. Bukan cuma waktu hari Minggu di gereja. Nah kalau kita tidak belajar itu sebagai proses, tidak akan terbentuk loh pola itu. Pola itu dibangun dalam keseharian. Lakukan itu menjadi sebuah pola, menjadi prinsip hidup saudara dalam keseharian saudara. Bisa katakan amin saudara? Bagaimana yang lebih muda diminta untuk hormat, taat kepada yang lebih senior. Di mana saudara diajarkan masyarakat harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Nah, kita belajar seperti itu. Artinya dalam keseharian di sekitar kita, Tuhan tuh mengajar kita untuk taat. Lewat hidup sehari-hari. Dan itu ada di Alkitab, saudara. Nah, yang sering terjadi adalah kita belajar banyak dari dunia yang berkata, kenapa harus taat? Gitu. Yang tadi saya bilang itu menjadi produk kolonial, penjajahan itu katanya. Hak asasi saya dong mau taat atau enggak. Kita bukan soal hak asasi, tapi kita mau kembali kepada firman. Dunia tidak punya standar firman. That's okay, terserah mereka. Tapi saudara dan saya punya standar, yaitu firman Tuhan. Bisa katakan amin? Yes. Nah, kenapa? Karena itu saudara, Anda mesti tahu bahwa ketaatan kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan kehendak saudara. Ketaatan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nggak sesuai. Maunya gini, tapi Tuhan suruhnya lain tuh. Gimana tuh saudara? Iya kan saudara? Yang dikasih Tuhan. Bukankah saudara yang dikasih Tuhan ketaatan kita seperti Naaman misalnya yang sakit kusta? Dia bilang, saya kira katanya gitu kan. Kalau ketika dia datang sama Elisa tuh, saudara bujangnya Elisa bilang ke Naaman kan kusta. Ya kan? Panglima tentara Aram datang. Lalu bujangnya bilang, kamu harus menceburkan dirimu atau masuk ke dalam sungai 7 kali, saudara. Dia bilang, emangnya sungainya kenapa harus di sini gitu loh. Ada sungai yang lebih bagus kok. Terus dia bilang, aku sangka itu hamba Tuhan keluar menggerak-gerakkan tangannya. Itu sangkanya dia. Karena dia berpikir bahwa ketaatan itu menurut pikiran. Banyak orang tidak bisa taat karena nggak masuk di pikirannya. Saudara ingat nggak? Saya pernah ngomong begini. Belajarlah berkata begini. Tuhan, berikan aku tetap percaya, berikan aku iman untuk tetap percaya kepadamu sekalipun aku tidak mengerti. Nah, itu bicara soal ketaatan juga sebenarnya. Saudara yang dikasihi, hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita belajar saudara. Jangan berpikir bahwa, saya maunya seperti saya punya pikiran. Joshua waktu disuruh menghindari tembok Yeriko, coba di mana logikanya saudara? Menghindari tembok Yeriko setiap hari 1 kali, selama 6 hari. Hari ke-7, 7 kali. Waktu yang ke-7 teriak. Bagaimana saudara bisa roboh? Secara manusia nggak bisa dimengerti. Tapi Yosua taat. Di dalam ketaatannya lah Tuhan bekerja. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan persoalan, tantangan, masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini juga termasuk dalamnya. Untuk mengajari saudara dan saya belajar taat. Anda mau taat, saudara? Haleluya, haleluya. Hati-hati satu hal yang saya mau kasih tahu saudara sebelum saya lanjutkan lebih lanjut. Ketaatan bukan alat untuk membuat Tuhan bisa memenuhi keinginan dan harapan saudara dan saya. Jangan jadikan ketaatan sebagai alat untuk membuat Tuhan atau sesuatu semacam kalau bahasanya itu mendorong atau menekan Tuhan gitu. Memaksa Tuhan untuk melakukan atau memenuhi segala keinginan kita. Bukan begitu. Kita taat karena kita kasih sama Tuhan. Itulah ekspresi kasih. Makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat kedua dan yang ketiga bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang akan menuruti perintah-perintahnya. Jadi saudara, itu adalah ekspresi kasih saudara kepada Tuhan. Makanya Anda taat. Bukan karena Anda kepengen taat supaya apa yang Anda mau Anda dapat. Bukan itu. Ketaatan juga tidak menjamin
bahwa Anda akan bebas dari salib. Pikul salib, penderitaan, enggak. Justru kadang-kadang dengan ketaatan, justru Anda sedang melakukan yang namanya pikul salib. Anda sedang melakukan yang namanya berjalan dalam penderitaan. Yesus saja taat, tapi dia juga disalib, bukan, saudara? Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi, ayo kita belajar. Jangan gunakan ketaatan untuk kepentingan pribadi kita, tapi jadilah ketaatan ini sebagai ekspresi kasih kita kepada Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang setuju boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita akan masuk why we have to obey. Kenapa kita obedience? Ada beberapa hal saya mau ajak saudara untuk melihat. Yang pertama, ketaatan bertujuan untuk memerdekakan saudara. Saya ulangi, ketaatan bertujuan untuk memerdekakan saudara dan saya. Buat kita, bukan buat yang lain. Buat saudara, buat saya. Bukan untuk mengikat, bukan untuk menyulitkan, bukan untuk menghukum. No. Tapi untuk memerdekakan saudara dan saya. Dari apa? Dari kerusakan, dari hukuman, dari kehancuran. Yes, itu penting. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh sekarang saja yang sekarang lagi in ya. Sekarang kan di pandemi itu ada yang namanya prokes tuh. Ya kan? Protokol kesehatan. Bagaimana banyak masyarakat Indonesia hari-hari ini dan di dunia yang terpapar, saudara, karena tidak melakukan prokes dengan baik. Karena dianggap, apalah itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi buat mereka. Bapak Ibu Saudara, aturan-aturan lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya apa? Untuk menolong saudara, menghindari saudara dari kecelakaan. Untuk membuat saudara bisa safe drive, driving safe. Anda bisa mengendarai kendaraan dengan safe. Kenapa ada aturan? Aturan untuk saudara taati. Kalau Anda taat, Anda akan merdeka di situ. Instruksi-instruksi manual, instruction yang Anda beli produk misalnya elektronik, itu ada instruksinya. Kalau Anda ikuti, maka alat elektronik saudara nggak akan gampang rusak, bukan? Saudara, kalau ada tegangan tinggi, dibilang awas tegangan tinggi, jangan disentuh. Anda sentuh, ya bisa kecelakaan kita. Kita harus belajar untuk taat. Jadi ketaatan itu apa? Untuk saudara dan saya supaya saudara merdeka. Ini pentingnya buat kita sebenarnya. Makanya saudara, pemberontakan yang terjadi dua di sorga dan satu di sorga, satu di Taman Eden, itu membuat mereka masuk dalam hukuman. Nah, di situ Tuhan lagi mau mengajarkan saudara dan saya, ayo belajar taat supaya kita merdeka. Mau merdeka? Belajar taat. Ada amin? Yes, kenapa firman diajarin? Kenapa saudara dikoreksi dengan firman Tuhan? Tujuannya apa? Untuk memerdekakan saudara. Bukan, aduh kenapa ya kok jadi susah ya jadi orang Kristen ya? Kenapa ya saya ngomong sama pastor malah jadi lebih susah gitu? Bukan lebih susah. Kita ini bukan mau menyusahkan saudara. Saya sebagai senior pastor bukan untuk mau menyusahkan saudara, membuat hidup saudara jadi sulit. No. Tapi justru supaya memerdekakan saudara, jangan salah jalan gitu loh saudara. Kenapa? Karena sebagian kita sudah alami. Itu udah benjol-benjol nih saudara. Kita udah ngalamin sebelumnya. Bahwa ini yang bikin masalah. Nah, kita mau mengajarkan jemaat untuk bisa apa? Bisa taat. Ada amin? Yang kedua, saudara tahukah saudara, ketaatan itu sebenarnya menunjukkan iman dan kerendahan hati saudara. Yes, orang susah untuk taat kalau dia nggak percaya sama Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang, orang susah untuk taat kalau dia nggak punya kerendahan hati. Orang sombong mana bisa taat? Iya kan? Nah, ada sebuah kisah di Alkitab dalam Matius 8 ayat 5 sampai ayat 10, nanti Anda baca ya. Itu cerita tentang perwira di Kapernaum. Saudara, dia datang sama Tuhan, anaknya sedang sakit, dia minta saudara supaya disembuhkan. Gitu. Tetapi saudara yang dikasihi, dia apa yang dikatakan? Oh, mari kita baca, ada ayatnya saudara ya, kita lihat. Di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak. Perwira yang ada anak buah, posisi cukup baik, perwira di istana, masih bilang sama Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Dia punya kerendahan hati. Di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata. Dia percaya banget, cukup ngomong satu kata aja. Gitu loh saudara. Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan
Dia punya atasan, dia orang bawahan, tapi dia juga punya bawahan. Dan dia bilang, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, ia mengerjakannya. Dia ngomong begitu sama Yesus. Aku adalah bawahan, aku punya atasan, tapi aku juga punya bawahan. Kalau aku suruh ini dia kerjakan, suruh ini dia kerjakan. Gitu loh. Itu kan bicara ketaatan, bukan? Nah, yang menarik jawaban Yesus, saudara, di ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan ia berkata kepada mereka yang mengikuti Yesus, dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, kenapa dia bilang iman sebesar ini? Kenapa dia nggak bilang ketaatannya luar biasa? Enggak, karena dia kaitkan, saudara, bahwa ketaatan itu adalah produk dari iman. Hasil karena dia iman, punya kerendahan hati, dia mau taat, saudara. Halo, ada amin, saudara? Kenapa kita taat? Kita sedang melakukan, we exercise our faith. Kita sedang mempraktekkan iman kita. Kita sedang melakukan apa yang namanya kerendahan hati kita. Makanya di dalam kitab Ibrani juga berkata, Ibrani 11 ayat 8, kita nggak usah baca ayatnya. Firman Tuhan bilang, karena iman Abraham taat. Orang bisa taat karena dia percaya sama Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya sama Tuhan? Apakah Anda punya kerendahan hati, cukup punya kerendahan hati untuk bisa menerima yang namanya ketaatan itu, melakukan ketaatan? Yang setuju katakan amin. Itu adalah yang kedua, why we obey, why obedience. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ketaatan membawa kita masuk ke dalam perlindungannya. Ketaatan membawa kita masuk dalam perlindungannya, hadiratnya, kuasanya, dan berkatnya. Kita akan masuk dalam perlindungan, hadirat, dan kuasa dan berkat Tuhan. Percayalah, saudara. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, saudara. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, tidak masuk ke dalam perhentian itu. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Saudara, Anda mau masuk dalam perhentian Tuhan, mau ngalamin hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, belajar untuk taat. Why we obey? Supaya kita masuk ke situ dalam perlindungannya Tuhan. Bisa katakan amin? Nah, saudara, itulah sebabnya, saudara, lewat ini saya mau sampaikan kesempatan ini. Ketaatan saudara pun bisa dibentuk oleh orang-orang yang ada di atas saudara. Pemimpin, orang tua, saudara, para hamba Tuhan, pastors yang memuridkan saudara. Jadi kalau kita lagi bicara soal proses pemuritan, Anda pun harus belajar untuk taat sama orang yang sedang mengarahkan saudara. Atasan saudara. Seorang yang mengarahkan hidup saudara, membimbing hidup saudara. Makanya saya katakan di dalam slide ini, kita tidak mungkin bisa taat kepada Tuhan apabila kita tidak dapat menundukkan diri kepada otoritas yang ada di atas kita. Cannot. Kita tidak mungkin bisa taat, saudara, kalau kita nggak bisa menundukkan diri pada otoritas di atas kita, saudara. Tahukah saudara Miriam? Tahukah saudara yang namanya Harun? Saudara, ketika Musa berbuat salah mungkin, saudara, dia mengata-ngatain Musa. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan sesuatu kepada mereka berdua sehingga mereka kena kusta. Saudara yang dikasih, bukannya ayat ini untuk menakut-nakuti orang yang nggak taat, bukan. Saya lagi mau katakan begini, sulit kita bisa taat sama Tuhan yang nggak kelihatan. Kalau sama yang kelihatan, yaitu orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengarahkan hidup saudara dan saya. Orang tua misalnya, pemimpin misalnya, saudara. Iya kan, saudara? Pemimpin di gereja, pemimpin di kantor, Anda harus belajar untuk bisa taat. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Anda siap untuk belajar taat? Amin, saudara. Yuk kita belajar. Jadi kalau dari sini kita lihat, saudara, ketaatan sebenarnya untuk apa sih? Untuk kita. Untuk kita untuk apa? Kita diajar, dilatih sampai itu menjadi pola hidup. Sampai itu menjadi prinsip hidup kita. Bahwa kita belajar obedience, kita belajar ketaatan. Karena harinya nanti kita akan menghakimi para malaikat yang memberontak itu. Dan kita sudah baca ayat-ayatnya tadi. Nah, di bagian terakhir hari ini saya akan bicara bagaimana saudara bisa taat. How you and me, bagaimana saudara dan saya bisa taat. Kita sudah belajar why we need obedience, kenapa kita mesti taat. Sekarang kita belajar gimana supaya bisa taat. Anda siap? Yang pertama,
Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan berulang-ulang, sulit buat seseorang untuk bisa taat kalau dia nggak percaya. Apakah Anda mau mengikuti arahan dan bimbingan seseorang yang Anda nggak percaya? Ya jelas nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin juga Anda bisa taat sama Tuhan kalau Anda sering negosiasi sama Tuhan. Nggak mungkin. Kalau taat sama Tuhan, Tuhan bilang, contoh Abraham. Abraham nggak negosiasi loh sama Tuhan, saudara. Makanya dia disebut bapak orang beriman, saudara. Kenapa? Karena ketaatannya. Dia mengekspresikan imannya dengan taat penuh. Waktu Tuhan bilang, serahkan anakmu yang tunggal, yang dia peroleh begitu susah payah, untuk dipersembahkan jadi korban, dia nggak nanya kenapa. Enggak. Dia nggak mencoba untuk berargumentasi sama Tuhan, bernegosiasi. Kalau bisa janganlah Tuhan, apa yang lain aja, atau ganti yang lain. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Jangan seperti yang namanya Firaun. Firaun terus bernegosiasi dengan Tuhan melalui Musa. Anda sudah baca ceritanya, bukan? Dan akhirnya yang terjadi adalah Firaun jadi keras hatinya. Kadang-kadang kita tuh masih mau kepengen apa yang kita mau lakukan, saudara. Kita harus berani melepaskan sesuatu yang dilihat oleh pemimpin yang sudah melewati masa-masa hidup yang Anda mungkin belum lihat secara kerohanian ataupun secara realitas pengalaman dalam hidup. Anda mesti lihat. Ada kalanya saudara mungkin secara pengalaman hidup Anda lebih tua ketika saya berbicara kepada Anda atau seseorang bicara kepada Anda. Pengalamanmu secara hidup mungkin lebih banyak dari yang mengarahkan, tapi secara spiritual yang mengarahkan saudara jauh lebih dewasa. Lebih mengalami Tuhan dalam hidupnya daripada Anda. Anda harus belajar di situ. Belajar percaya. Bisa katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, percaya itu berarti apa? Anda sadar bahwa hidup ini kalau saya percaya sama Tuhan, Tuhan pasti lindungi saya. Tuhan pasti sertai saya. Karena saya percaya sama pribadi Tuhan. Itu sebabnya saya taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang yang ada di atas saya. Saya percaya, saudara, kalau Anda sepenuhnya percaya, tidak ragu-ragu, tidak bernegosiasi, bilang iya dan tidak, iya enggak, ya. Enggak. 100% ada taat, saya percaya. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada pada saudara. Dan pengenalanmu akan Tuhan semakin jelas. Karena Yesus sendiri belajar taat, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya bisa taat? Yang kedua, berani mengambil tindakan yang pertama. Anda harus berani mengambil tindakan pertama. The first step Anda harus berani lakukan, saudara. Kadang-kadang kita tidak berani melangkah oleh karena apa? Oleh karena kita, nanti gimana ya? Nanti gimana? Percaya, saudara. Ketika Anda mulai melangkah yang pertama, maka langkah kedua, langkah ketiga menjadi lebih mudah. Tapi kalau Anda belum pernah melangkah yang pertama, mikir terus, akan ada pikiran baru yang membuat saudara justru makin susah mengambil tindakan. Saya percaya ketaatan belum disebut ketaatan kalau cuma ada di sini. Mengerti doang. Ketaatan baru disebut ketaatan kalau kita sudah mempraktekannya. Ada amin. Ketaatan bukan cuma dimengerti, apalagi dianalisa. Ketaatan itu dipraktekkan, saudara. Ada banyak pengalaman-pengalaman hidup saudara mungkin dan pengalaman hidup setiap saudara, termasuk saya, ketika melangkah yang pertama. Mulai yang pertama sulit rasanya, tapi ketika melangkah kedua, ketiga, dan seterusnya, kita bisa melakukannya dengan mudah. Bukan karena kita bisa, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan lewat pengalaman langkah pertama, kita menyadari, hey, Tuhan menyertai kita. Hey, ternyata nggak terjadi sesuatu yang kita takutkan. Malah kita bilang, wow, Tuhan bekerja luar biasa. Bisa katakan amin. Hari ini saya mau mengajak saudara. Yuk, kita belajar untuk berani mengambil tindakan. Berani? Oh yes, kita harus belajar berani, saudara. Ya, yang ketiga yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya saudara bisa belajar taat? Are you ready untuk yang ketiga? Siap? Oke. Saudara harus belajar siap sedia. Coba bilang siap sedia. Anda harus bersedia untuk dibina, untuk dibentuk oleh seorang pemimpin. Sulit buat saudara untuk taat kalau dari kecil atau dari hidup saudara, awal pelayanan saudara tidak mau dibentuk. Lihat contoh gereja mula-mula. Apa yang terjadi? Saat mereka percaya, saat mereka dipenuhi Roh Kudus, hal yang pertama mereka memberi diri mereka. Mereka datang kepada kaki Rasul setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup mereka. Saudara gini, banyak orang takut ya
untuk dibentuk, dibina oleh seorang pemimpin. Karena apa? Karena memang tidak sedikit juga, saudara, cerita-cerita di mana pemimpin memanfaatkan yang dipimpin. Baik secara keuangan, baik secara hubungan, jadi masalah. Memang ada, saya nggak bilang bahwa itu nggak ada. Ada. Tapi jangan biarkan rasa takut itu membuat saudara, membuat saya akhirnya menolak untuk dibentuk. Sama seperti orang bicara soal keuangan. Ada banyak saudara, hamba-hamba Tuhan, gak sedikit juga hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba-hamba Tuhan memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan akhirnya menyalahgunakan yang disebut spiritual abuse, penyalahgunaan otoritas spiritual untuk mengambil keuntungan dari orang yang dipimpin. Ada nggak? Ada yang begitu. Tapi jangan karena faktor itu membuat saudara jadi takut. Peran saudara adalah tetap harus percaya bahwa Anda dalam hal keuangan mempercayakan kepada Tuhan. Hal yang sama di dalam ketaatan. Saya percaya mungkin ada di antara saudara beberapa saudara yang mengikuti khotbah ini di waktu-waktu sebelumnya punya pengalaman gak enak dengan pemimpin-pemimpin di gereja yang sebelumnya mungkin. Pengalaman dengan pemimpin rohani sebelumnya, entah gereja atau persekutuan doa, apapun. Anda mungkin punya pengalaman yang gak enak. Tapi Anda harus belajar, saudara. Mempercayakan hidupmu. Gak ada jalan, gak ada cara, saudara. Harus. Sama halnya bangsa Israel juga, saudara. Beberapa dipimpin oleh raja-raja yang gak benar. Gitu loh. Kalau Anda baca di perjanjian lama, itu gak sedikit raja-raja yang gak benar. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, mereka dilatih oleh Tuhan untuk belajar dan mempercayakan hidup mereka ketika ada raja yang dipilih oleh Tuhan. Ketika ada raja yang menggantikan dari yang sebelumnya. Hari ini, saya mau ajak saudara, yuk kita belajar untuk bisa dibentuk. Seorang bernama Timotius, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1-3 nanti Anda lihat. Timotius itu seorang murid, Alkitab bilang. Murid. Dia, saudara, punya ibu orang Yahudi, punya ayah orang Yunani. Dilihat oleh Paulus. Lalu Paulus mengajak dia ikut untuk menjadikan dia menjadi anak rohaninya Paulus. Murid secara khusus pribadi Paulus. Sampai akhirnya dia bisa mengikuti cara pikir Paulus, iman Paulus, pendirian Paulus, dan seterusnya. Dia menjadi bertumbuh lebih lagi dari sebelumnya. Barangkali Anda sudah punya pengalaman, saudara, di dalam kekristenan saudara sebelumnya. Tapi Anda perlu belajar hari ini. Saya mau menyerahkan ini untuk saya bisa dipimpin. Saya mau menyerahkan hidup saya untuk bisa diarahkan. Percayalah, ketaatan itu bermanfaat. Jadikan itu pola. Saya percaya, saudara, tahun ini kita akan mengalami transformasi. Kita bukan menjadi seorang yang cuma mau melakukan apa yang kita mau. No. Saya dorong Anda hari ini. Kalau ada pemimpin yang mengarahkan saudara, mengarahkan, membina, mendorong saudara, mengoreksi saudara, jangan saudara tutup diri. Jangan saudara merasa, saya nggak suka ini. Enggak, Anda harus belajar. Siapapun pemimpin yang didelegasikan, Anda harus belajar untuk belajar menaati. Halo, ada amin saudara? Negara ini hari-hari ini jadi riuh, jadi berisik, jadi noise besar. Oleh karena apa yang ditentukan oleh pemimpin di negara ini terus ditentang, terus digoyang. Nggak akan ada ketentraman. Apalagi pakai kekuatan sosial media. Saya percaya saudara, nggak ada manusia yang sempurna. Bisa katakan amin. Termasuk saya. Semua nggak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tapi kita belajar bersama-sama untuk disempurnakan. Dan itu sebabnya, ayo saya mau mengajak saudara. Obey, obedience, taat. Lewat 3 hal ini, kita belajar untuk bisa taat. Dan saya percaya ketika Anda belajar taat seperti ini, dan Anda akan masuk kepada rencana Tuhan menghakimi para malaikat yang memberontak. Yang setuju, katakan amin. So, jadi belajar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Berani, ambil langkah yang pertama, dan bersedia untuk dibina, bersedia untuk dilatih, bersedia untuk dibentuk oleh seorang pemimpin yang di atas saudara. So, di dalam ke depan kita akan banyak bicara soal pemuridan. Jadi biarlah saudara, kalau Anda mau menjadi seorang murid, Anda siap duduk diam untuk diajar, dikoreksi, diarahkan, dibentuk, dikasihi, dibangun, dibela. Yes, bukan cuma hanya dibentuk, dibela. Kalau memang Anda benar, perlu dibela. Yes, supaya saudara apa? Supaya saudara bisa bertumbuh dengan baik. Enggak setiap kali anak itu terus diomelin, terus didisiplin. Enggak, perlu dikasihi,
perlu juga dibela kalau dia benar. Halo? Amin, saudara. Karena dia perlu pembelaan dari seorang pemimpin. Itulah tudung yang menjagai dia. Hari ini, saudara, ayo kita belajar. Hal yang sama, saya juga sebagai pemimpin dibela sama Tuhan untuk hal-hal tertentu. Dalam hidup ini saya melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya ini waktunya kita belajar taat. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami membangun pola. Dan pola itu adalah soal ketaatan. Bangun hidup kami untuk tetap belajar taat sewaktu-waktu dan setiap waktu. Terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan ini betul-betul bukan cuma hanya dimengerti, tertanam dalam hati, dan menjadikan kami orang-orang yang hidup berkemenangan melalui ketaatan kami ini. Terima kasih untuk waktu yang indah hari ini Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, lindungi jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini secara online, baik di Jakarta ataupun di kota-kota lain. Perlindungan-Mu sempurna. Mereka yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan. Mereka yang butuh pertolongan pekerjaan, pertolongan keuangan, Kau buka Tuhan peluang-peluang kesempatan buat mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, aku percaya mereka yang hari-hari ini berkata, Tuhan aku butuh mujizat. Engkau bikin mujizat dalam hidup mereka. Kami butuh kesembuhan, Kau buat kesembuhan buat mereka. Terpuji nama-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu boleh selesai, tapi meteraikan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.